bisa lihat di sini bagaimana kecintaan manusia dengan pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil faliqil isbah wa ja'ala laila sakana yarsilahu riyahu baina yadayhi bi rahmatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah menjadikan dan memberikan kita begitu banyak nikmat, sehingga nikmat-nikmat itulah yang menjadi asbab kita dipertemukan. Dan tak lupa pula sholawat berserta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah memberikan kita begitu banyak makna dari setiap perjuangannya, dari setiap ilmunya. Sehingga apa? Sehingga beliau membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang. Insya Allah teman-teman rahimakumullah, di pertemuan kali ini insya Allah saya akan membahas tentang kenapa sih ikhlas itu berat. Emang beratnya di mana sih? Ternyata teman-teman harus tahu dulu apa sih definisi dari ikhlas itu. Kalau aku mengibaratkan ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas, teman-teman. Coba teman-teman simak ya dari surat Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Coba teman-teman, dari surat Al-Ikhlas, apakah ada kata ikhlas di dalamnya? Enggak kan? Ya. Sehingga apa teman-teman? Ikhlas itu hanya dia yang tahu, hanya dia yang merasakan, karena di saat dia berbuat, dia tak pernah mengatakan kata ikhlas. Sehingga apa teman-teman? Apa sih yang membuat ikhlas itu sulit? Ikhlas itu berat. Ternyata ada penyebabnya teman-teman. Ternyata kata Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan ada 3 penyebab kenapa kita itu sulit untuk ikhlas. Yang pertama, kata Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa ikhlas itu sulit karena yang pertama, kita suka dipuji. Emang iya? Iya teman-teman. Sampai sebagian para ulama mengatakan bahwa manusia itu lebih suka pujian dibandingkan uang. Emang iya? Nih, misalkan aku kasih contoh teman-teman. Contoh dulu pujian nih. Misalkan nenek umurnya 139 tahun. Dipujilah sama suaminya. Kata suaminya, yang kok kamu makin hari makin cantik sih ya. Tapi pada faktanya emang ada nenek-nenek makin hari makin cantik? Enggak kan? Tapi nenek-nenek tahu nggak kalau pujian itu palsu? Tahu kan? Tapi nenek-nenek itu seneng nggak? Seneng. Kalau misalkan uang nih, misalkan hari ini aku bagi-bagi uang dolar, setiap orang $1. Kira-kira perasaannya seneng nggak? Seneng kan? Nah akhirnya sama teman-teman uang itu ditukerlah ke manajer. Udah ditukar, terus kata mbak-mbaknya ngomong gini, maaf mbak, kayaknya uangnya ini uang palsu mbak, gitu kan. Kira-kira perasaan teman-teman gimana? Kecewa nggak? Kecewa kan? Kesel nggak? Kesel kan? Nah coba beda nih sama pujian. Teman-teman tahu pujian itu palsu, tapi teman-teman seneng. Tapi kalau misalkan pujian, teman-teman tahu uang itu palsu, teman-teman kecewa. Lihat gimana respon orang yang ternyata lebih menyukai pujian. Terus teman-teman harus tahu juga, ternyata ikhlas itu ada penyakit kronis nih teman-teman. Itu apa? Riya. Sebagaimana dikatakan, didefinisikan oleh Imam Ibnu Hafiz mengatakan bahwa riya itu definisinya kita berbuat segala sesuatu agar dilihat. Nah, lihat, kita mengharapkan pujian lagi kan. Terus yang kedua ada sum'ah namanya. Sum'ah itu apa sih? Sum'ah itu segala perbuatan yang kita lakukan, segala yang kita lontarkan, perbuatan yang kita lontarkan, kebaikan, itu ingin didengar. Sehingga apa? Orang yang mendengar itu memuji kita. Lihat, pujian lagi kan.
Kita bisa lihat di sini bagaimana kecintaan manusia dengan pujian. Lalu penyebab keduanya kata Imam Ibnu Qudamah itu tamak. Apa sih itu tamak? Tamak itu cinta akan dunia, teman-teman. Karena bukan hanya kefaktaan aja, tapi Allah sendiri, teman-teman, yang bilang dalam surat Al-Fajr ayat 20, di situ Allah katakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian begitu mencintai dunia dengan kecintaan yang luar biasa. Sehingga teman-teman dilanjut lagi sama sabdanya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, anak Adam itu ketika memiliki satu lembah emas, maka apa? La tabagha ilaihi lawthani. Dia akan mencari lagi lembah yang kedua. Setelah dia mendapatkan lembah yang kedua, maka apa yang dilakukan? La tabagha ilaihi lawthani. Dia akan mencari lagi lembah yang ketiga. Terus dia kapan akan berhentinya? Dia akan berhenti, teman-teman, sampai la yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Tidak ada yang memenuhi perut Bani Adam kecuali tanah. Maksudnya apa, teman-teman? Dia akan berhenti mencari harta kekayaan dunia sampai dia mati, teman-teman. Sehingga apa, teman-teman? Dia melakukan ibadah hanya mengharapkan dunia. Sehingga apa? Dia menukarkan ibadahnya hanya untuk dunia. Dia meniatkan ibadahnya untuk dunia. Sehingga apa? Sholat tahajudnya dia harapkan untuk apa? Untuk kesuksesan di dunia. Dia lakukan duha untuk lancar rezekinya saja. Tanpa apa? Membesitkan di hatinya. Lillahi ta'ala dia mengerjakan sholat tahajudnya, sholat duhanya. Karena teman-teman harus tahu, visi misi hidupnya seorang muslim itu yang terutama adalah apa? Mencari ridhonya Allah. Dengan apa? Jangan beribadah kepada Allah. Teman-teman harus tahu juga, ibadah di sini bukan hanya sholat, puasa, zakat, tapi teman-teman melakukan senyum, terus nyapu, tapi teman-teman niatkan karena Allah, sehingga apa? Menjadi ibadah. Karena disebut ibadah, karena di situ ada niat lillahi ta'ala. Makanya mengapa begitu pentingnya kita niat, karena kita percuma aja sholat tanpa ada niat. Kita melakukan puasa tanpa ada niat, percuma, teman-teman. Kita nggak bakal dapat apa-apa kalau misalkan kita nggak ada niat. Lanjut lagi, yang ketiga, kata Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, kita kalau misalkan otomatis suka dipuji, kita otomatis bakal gak suka dicela, gak suka diejek, gak suka direndahin. Sehingga apa? Kita memprioritaskan diri kita untuk menjadi yang terbest, untuk menjadi yang terbaik. Sehingga apa? Orientasi hidup kita karena manusia. Karena kita apa? Berusaha untuk diterima di lingkungan kita, diterima di organisasi kita. Sehingga apa? Tadi orientasi kita yang harusnya karena Allah, sehingga apa? Diganti jadi karena manusia. Kita melakukan segala sesuatu, jadi sehingga apa? Sehingga segala perbuatan ibadahnya dia lakukan karena manusia, dilakukan karena pengharapan di dunia saja. Jadi teman-teman, kita harus hilangkan secara perlahan ketiga penyebab ini. Karena insya Allah di saat kita sudah berusaha menghilangkan ketiga penyebab ini, kita akan mendapatkan keikhlasan yang hakiki. Karena teman-teman, ikhlas itu tadi seperti surat Al-Ikhlas yang dimana di dalamnya tak ada kata ikhlas, yang dimana di dalamnya niat lillahi ta'ala, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, pesan terakhir dari aku, jadilah orang yang ikhlas, bukan orang yang baik. Kenapa kok bukan jadi orang yang baik sih? Karena ketika teman-teman berbuat kebaikan, belum tentu di situ ada keikhlasan. Tapi ketika teman-teman melakukan keikhlasan, tentu di dalamnya sudah ada kebaikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.